Selamat pagi Alfa, Cira dan juga pemirsa. Masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersama saya Faisal Kreb langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Di mana malam nanti atau tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Di mana pasukan Garuda akan bertandang ke kota Riva, di mana akan bermain di Bahrain National Stadium. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif atau bahkan juga bisa mencuri poin di laga away keduanya nanti malam. Dan tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, saya sudah tidak sendiri. Karena pagi hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada rekan saya yang juga merupakan sahabat saya, merupakan pengamat sepak bola tanah air, Bung Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bung Erwin. Pagi. Dan yang kedua ada legenda tim nasional, Bung Firman Utina. Selamat pagi. Pagi. Bung Firman Utina. Bung Erwin gimana? Langsung aja nih Bung Erwin. Ya. Terkait laga nanti malam. Mungkin bagaimana Bung Erwin melihat Bahrain, dua tim ini tiba di kota Riva dengan keadaan yang berbeda. Bahrain meraih satu kemenangan dan satu kali kekalahan. Sementara timnas Indonesia mengoleksi 2 poin dengan 2 kali hasil imbang menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Ya. Melihat ini seperti apa? Melihat background 2 tim yang ada, kans timnas Indonesia malam nanti seperti apa? Oke, Bahrain menang di kandang Australia 1-0, gol bunuh diri Australia. Australia kena kartu merah di menit sekitar 75. Lalu ketika main di kandang, mereka dihabisi oleh Jepang 5-0. Sementara Indonesia 1-1 di Arab dan di GBK lawan Australia. Cuma yang membedakan, kita fokus ke Indonesia. Indonesia memiliki 2 orang pemain baru yang dinaturalisasi, Messi Hilgers dan Eliano Reinders. Kita nggak tahu siapa yang akan dimainkan sebagai starter, tapi yang jelas kekuatan Indonesia akan berbeda, sangat berbeda saya yakin kalau misalnya 2 orang pemain ini menjadi starter, terutama di lini belakang. Hilgers. Kita setelah Hilgers ini diincar untuk jadi pemain naturalisasi, terus udah resmi, jadi sering ngeliat nih, sering beberapa kali cuplikan-cuplikan ketika lawan Milan di kompetisi antar klub Eropa, ketika main di Belanda, kelihatan sekali Hilgers main di posisi belakang itu tenang, memang pengalamannya main di level Eropa beda ya, kelihatan beda, dan ini kalau misalnya jadi starter pasti akan membawa perubahan terutama di lini belakang. Karena kan sempat berhadapan juga bersama MU ya waktu itu kemarin. Ya, FC jadi Twente. ya dengan MU ya, bukan dengan Milan ya, dengan MU. Artinya tidak adanya Justin Hubner, kalau ada Hilgers misalnya dia jadi starter akan menjadi sebuah pengganti yang sepadan atau mungkin lebih baik ya. Jadi bisa dikatakan 2 pemain ini nanti malam akan diturunkankah oleh Sintayong atau seperti apa menurut Bung Erwin? Kalau Hilgers peluangnya besar sekali karena nggak ada nggak ada Justin Hubner karena cedera. Kalau Eliano kan masih ada Witan, ada Marcelino di posisi dia. Posisi dia kan gelandang serang atau gelandang sayap. Ya, mungkin kita nggak afdol nih rasanya kalau kita nggak tanya juga Bung Firman Utina yang merupakan aktor dan kreator di saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tahun 2007 lalu. Tapi sebelum dijawab, kita lihat dulu momentum dari kabar berikut ini. Ya, Bung Firman. Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi itu kita sempat nonton dulu aksi Firman yang membuat kreasi 2 gol dari timnas Indonesia itu ke gawang Bahrain. Oh, nggak kelihatan dari sini. Iya, nggak. Mungkin Om Firman, bagaimana Anda melihat Bahrain gitu, yang nanti malam akan menghadapi timnas Indonesia? Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang harus diantisipasi dari permainan Bahrain sendiri? Ya, jelas permainan Bahrain sekarang nggak seperti sebelumnya. Ya. Yang tentu kita lihat bahwa Bahrain bukan lawan yang harus kita takuti. Ya, karena Indonesia dengan skuad yang sangat lengkap sekarang, Indonesia sebelumnya udah bisa menahan Arab Saudi, sudah bisa menahan juga Australia. Otomatis kemampuan mentality pemain-pemain kita udah sangat luar biasa. Bahrain, kenapa saya katakan bahwa Bahrain bukan lawan yang harus ditakuti, tapi lawan yang harus diwaspadai. Terutama di cara-cara hal yang buruk yang dilakukan oleh mereka. Triki, memancing drama, emosi para pemain-pemain kita. Dan saya yakin dengan skuad yang ada oleh Coach Sintayong ini, pemain-pemain fokus di game plan-nya Coach Sintayong. Jadi apa yang dilakukan oleh Jepang nggak mau terpancing dengan gaya-gayanya Bahrain. Jepang fokus di cara bermainnya dia.
yaitu meraih kemenangan bermain dengan kualitas tim yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah Jepang bisa menang ya 5-0 dari Bahrain. Jadi kesimpulannya bahwa saya meyakini bahwa Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat baik di malam nanti walaupun kita bermain di kandangnya Bahrain. Mungkin ciri dan karakter dari Bahrain sendiri gitu. Bahrain seperti apa sih tim-tim Asia Barat ini? Kalau kita lihat Bahrain nggak merubah komposisi bermainnya, masih tetap dengan formasi 4-4-2. Pada saat bertahan Bahrain melebihkan satu, yaitu 5-4-1, bahkan 5-3-2. Kadang seperti itu Bahrain bermain. Dan pada saat defense ya, mereka bermain seperti itu. Saya yakin bahwa Indonesia bisa memecahkan dengan gaya bermainnya Indonesia, dengan pemain yang sangat komplit sekarang ini. Jadi saya rasa malam ini saya masih mempunyai keyakinan bahwa Indonesia memenangkan pertandingan. Bisa menang ya? Bisa menang. Bung Erwin, mungkin timnas Indonesia kali ini akan melakoni laga away kedua. Tentu bertandang tentu agak berat kan. Apalagi Bahrain sendiri juga dia pasca kalah kemarin 5-0 atas Jepang. Pasti dia akan bermain mati-matian all out untuk bisa mencuri poin. Game plan apa yang harus diterapkan oleh Sintayong menghadapi laga nanti malam? Kalau saya sih lebih kepada ini ya, melihat ketika Indonesia lawan Arab Saudi ya. Arab Saudi ini kalau di head to head secara peringkat, secara main, secara tradisi, menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Bahrain. Kita bisa tahan imbang Arab Saudi di kandang Arab dengan skor 1-1, cetak gol lebih dulu. Jadi game plan yang mungkin pas atau mungkin yang bisa diadopsi lagi ya ketika menghadapi Arab Saudi ya. Main cepat, bertahan dengan compact defense yang disiplin tinggi, serangan baliknya mematikan, serangan baliknya klinis, dan saya yakin kalau misalnya main di kandang lawan dengan kualitas seperti sekarang, itu peluang nggak akan banyak kok yang didapat oleh timnas Indonesia gitu. Jadi dengan peluang yang nggak banyak itu, ya harus bisa maksimal gitu. Jadi walaupun secara statistik kita jauh di bawah Bahrain, tapi semua kemungkinan bisa terjadi di atas lapangan. Iya, jadi peringkat kita kalah, ya kan? Secara tradisi sebenarnya head to head mungkin kalah. Tapi kita pernah menang. Itu kan bukan itu sebuah waktu Firman main dulu 2007. Mungkin nggak ada yang menyangka bahwa kita bisa mengambil kemenangan gitu. Tapi ternyata dengan permainan yang bagus bisa menang gitu. Jadi artinya dengan kekuatan sekarang, dengan kekuatan yang lebih lengkap, dengan permainan yang semakin berkembang, dan terutama mentality nahan nahan Australia itu saya pikir booster yang luar biasa ya buat motivasi pemain-pemain Indonesia. Jadi lawan Bahrain, ya benar kata Firman, nggak perlu ditakuti tapi waspada gitu dengan game plan yang mungkin lawan Arab game plan-nya ya nggak mirip-mirip amat, tapi dengan cara main seperti itu kita bisa menang, bisa minimal seri. Jangan terlalu overconfidence. Iya. Oke, ditahan dulu ulasan atau komentarnya, semakin seru semakin panas. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.